Halo sahabat berdesa, kali ini saya akan berbagi pengalaman mudik pulang kampung halaman, yaitu di Reo, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Reo bisa juga disebut dengan Reok atau Reo, adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Kecamatan ini berjarak sekitar 60 km ke arah utara dari ibu kota Kabupaten Manggarai. Mantap. Pusat pemerintahannya berada di Kelurahan Reo. Jumlah penduduk Reo berdasarkan data statistik kurang lebih 20.000 jiwa, 799 jiwa. Itu data terakhir di tahun 2018-2019. Wilayahnya berada di pesisir utara Kabupaten Manggarai, di mana batas wilayah ini yaitu wilayah utara berbatasan Laut Flores, timur berbatasan langsung dengan Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai Timur, selatan berbatasan dengan Kecamatan Cibal Barat, sisi barat berbatasan dengan Kecamatan Reok Barat. Nah, seperti yang disajikan dalam video ini, bahwa ini adalah salah satu potensi wisata yang ada di Kecamatan Reok, tepatnya ada di wilayah pesisir utara, yaitu Pantai Nangabanda. Pantai ini sangat dekat dengan kota, ya, artinya akses menuju Pantai Nangabanda cukup dekat. Anda butuh hanya waktu sekitar 5-10 menit. Para wisatawan sudah bisa menyaksikan atau bersantai menikmati suasana sore hari atau matahari terbenam maupun matahari terbit di Pantai Nangabanda. Pantai yang masih asri dengan hamparan pasir putih, jadi wisatawan bisa menikmati indahnya suasana wisata di Nangabanda. Berdasarkan informasi dari data BPS menunjukkan bahwa pantai atau Reo memiliki potensi yang luar biasa, khususnya di sektor kelautan, perikanan, pertanian, dan juga pariwisata. Sumbangsih potensi yang dimiliki oleh wilayah Kecamatan Reok maupun Reok Barat sangat besar dalam hal kontribusi PDRB Kabupaten Manggarai, bahkan memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Manggarai. Over. Kali ini wisata Nangabanda menjadi salah satu spot bagi saya dan keluarga ketika mudik pulang ke Reo. Over. Kemudian sebagaimana temanya bahwa kami mudik, liburan, dan reuni di lokasi ini juga, saya berkesempatan bertemu dengan sahabat-sahabat masa kecil saya, sahabat masa ketika sekolah di SD, yaitu di SDN Negeri Reo 2. Kemudian ada juga teman-teman masa kecil, teman main ketika mereka sekolah di Madrasah Ibtidaiyah, sampai kemudian teman-teman juga yang ada di MTS, SMP maupun SMK Katolik Gregorius Reo. Potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Manggarai, khususnya wilayah utara Kecamatan Reok, tidak bisa dipungkiri. Jadi kami menikmati sebagai masyarakat Reo, mayoritas berprofesi sebagai petani dan juga nelayan. Karena aksesnya yang begitu mudah ketika saat masyarakat Reo menuju Makassar, Bali, dan sebagian tempat sekitarnya. Kemudian akses transportasi inilah yang memungkinkan dan mendukung masyarakat Reo untuk mengembangkan berbagai potensi di sektor kelautan dan perikanan. Mantap. Tentu kondisi ini dibutuhkan perhatian khusus dan intervensi yang strategis oleh pemerintah daerah bagaimana mengembangkan potensi yang dimiliki wilayah Kecamatan Reok dan Reok Barat ini menjadi kawasan strategis penyangga dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui skema sebagai kawasan penyangga wisata super premium di Labuan Bajo. Ini adalah suasana kami ketika ketemu dengan sahabat-sahabat masa kecil setelah puluhan tahun tidak pernah ketemu, dan alhamdulillah saya beserta keluarga berkesempatan bisa berbagi suasana keceriaan, kebersamaan dengan teman-teman masa kecil waktu di Reo. Sahabat berdesa, bahwa Reo menjadi strategis tidak hanya diletak dari geografisnya, dia berhadapan langsung dengan Laut Flores dan pantai utara, berhadapan dengan Sulawesi, Jawa, Bali, Nusa Tenggara. Tetapi kemudian berbagai potensi yang dimiliki oleh masyarakat Reo, baik dalam aspek SDM juga sangat mendukung
dalam hal optimalisasi pengelolaan wisata. Sebagai contoh, wisata Nangabanda ini bisa dikatakan 100% pure dikembangkan, dikelola oleh masyarakat, ya, oleh anak-anak muda yang punya inisiatif dan ide bagaimana mengelola kawasan pantai Nangabanda ini menjadi salah satu lokasi tujuan wisata. Tentu ini merupakan gambaran yang menarik, ya, di mana partisipasi masyarakat, anak-anak muda mengorganisir diri, mengajak sahabat-sahabatnya untuk melakukan sesuatu yang positif bagi masyarakat. Artinya bahwa pengembangan Nangabanda ini sekali lagi itu dikembangkan berdasarkan swadaya dan partisipasi masyarakat. Nah, perjalanan kalian ini juga kami ingin mewartakan bahwa perjalanan dari Jogja sampai ke Reo memang membutuhkan waktu, tenaga, energi, dan biaya, ya, karena situasi lebaran, situasi liburan, dan ini apalagi ini adalah penerbangan, akses penerbangan bisa dibuka selebar-lebarnya pasca pandemi Covid. Maka situasi ini kita manfaatkan untuk mudik dan pulang kampung. Kesenangan, keceriaan tentu bisa dirasakan ketika sanak famili bisa berkumpul di tempat kelahiran, bisa bertemu dengan teman-teman masa kecil. Itu merupakan sebuah kebahagiaan dan kebanggaan bagi siapapun, termasuk saya yang berkesempatan bisa pulang kampung, pulang ke desa, mudik, dan bertemu sanak famili, keluarga, sahabat masa kecil. Saya kembali ke soal beberapa potensi yang dimiliki oleh Reo, khususnya berkaitan dengan wisata. Di Reo selain pantai Nangabanda, kita juga bisa menikmati pesisir pantai, ada yang namanya Pantai Tempode, lalu kemudian ada Pantai Sangari, lalu sisi barat juga Anda bisa menikmati suasana sunrise ataupun sunset di sekitar wilayah Kedindi, ya, suasananya cukup menjanjikan bagi Anda yang hobi untuk mengambil spot-spot gambar yang ikonik, ya. Sisi lain adalah bahwa peran pemerintah yang masih minim menunjukkan bahwa Reo masih begitu asri tanpa inspirasi oleh pemerintah. Proses pengelolaan potensi pariwisata yang belum didukung oleh kebijakan-kebijakan strategis pemerintah, tentu ini menjadi catatan penting, sehingga ke depan penting bagi pemerintah daerah di dalam hal melakukan kajian secara ekonomis dan strategis, bahkan menyusun peta kawasan bagaimana Reo dan Reo Barat menjadi salah satu kawasan penyangga wisata super premium Labuan Bajo. Nah, ini adalah keelokan dan keasrian wilayah pesisir pantai sekitar KTB, kemudian wilayah Bonewangka dan sekitarnya. Anda bisa menyaksikan bagaimana pasir putih, hamparan pasir putih, dan laut yang sangat tenang. Tentu sekali lagi ini adalah destinasi atau wilayah yang sangat potensial untuk dikembangkan menjadi lokasi wisata. Kemudian akses dari Reo menuju beberapa destinasi wisata pesisir maupun wisata yang sifatnya pegunungan tentu saja memudahkan bagi wisatawan untuk berkunjung ke Reo. Hanya saja memang minimnya informasi terkait dengan berbagai potensi wisata di wilayah Kecamatan Reo dan Reo Barat ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi para wisatawan ketika ingin mengetahui bagaimana rute, akomodasi, fasilitas, dan lain-lain yang tersedia. Jadi untuk sementara saat ini ketika teman-teman ingin berwisata ke wilayah Pantura Manggarai, khususnya wilayah Reo, di Reo itu memang sudah ada beberapa penginapan. Anda boleh menyewa kendaraan seperti motor atau mobil, bahkan juga Anda bisa menyewa kendaraan laut untuk menikmati suasana laut ketika menjelang matahari terbenam. Nah, salah satu wisata unggulan saya kira yang bisa dikembangkan adalah wisata mancing, ya. Nah, beberapa wisatawan juga menanyakan soal bagaimana akses, ya, dan lokasi-lokasi spot strategis yang bagi para penghobi atau wisatawan yang ingin menjalankan hobinya untuk mancing.
Nah, Riau punya beberapa spot penting, spot yang cukup menarik. Selain untuk menikmati keindahan alam di atas lautnya, juga bisa menjadikan spot mancing. Jaraknya dari wilayah Riau kurang lebih sekitar 30 menit. Tentu ini sekali lagi menjadi potensi yang luar biasa yang sampai hari ini itu belum dikelola oleh maksimal. Bahkan proses atau wisata mancing ini tidak dapat kita temukan informasi-informasi yang disediakan oleh dinas atau instansi terkait. Jadi betul-betul ini masih menjadi wisata tradisional yang dikembangkan oleh masyarakat. Jadi jangan lupa buat sahabat berdesa dimanapun Anda berada, jika berkesempatan berkunjung ke Manggarai atau Nusa Tenggara Timur, jangan lupa Manggarai bukan hanya ada Labuan Bajo ya dan Pulau Padar dan sekitarnya, tetapi Manggarai juga punya potensi pasar putih dan destinasi yang luar biasa di wilayah sisi timur dari Kabupaten Manggarai Barat atau wilayah Labuan Bajo. Dalam hal pengembangan pariwisata, tentu memang bukan perkara mudah, tetapi kemudian jika kita membaca narasi besar soal pemulihan atau kebijakan nasional pemulihan ekonomi nasional yang menarasikan 3 hal penting, yaitu ketahanan pangan, pariwisata, dan UMKM, maka sesungguhnya pemerintah daerah bisa membangun sinkronisasi ya dan konsolidasi terkait program tersebut. Bagaimana kemudian dikonteskan dengan konsep pemulihan ekonomi daerah Kabupaten Manggarai, maka ketahanan pangan, UMKM, dan pariwisata menjadi bagian penting yang bisa dibangun inline-itas proses perencanaannya. Namun demikian, beberapa persyarat penting yang harus dipersiapkan oleh pemerintah daerah, yaitu melakukan pemetaan seluruh potensi-potensi pariwisata UMKM yang ada di wilayah pedesaan, sehingga potensi-potensi ini kemudian dirancang menjadi sebuah rencana strategis. Jika dikonteskan di dalam pariwisata, maka ia menjadi bagian dari rencana induk pengembangan pariwisata daerah atau Riparda. Lalu kemudian jika itu menjadi bagian di dalam ketahanan pangan, maka ia menjadi rencana induk ketahanan pangan daerah. Ya, demikian hal juga di dalam bidang UMKM. Nah, ketiga aspek itu yang menjadi konsen pemerintah pusat, yaitu pemulihan ekonomi nasional. Riau dan Riau Barat saya kira masuk dalam 3 komponen tersebut, baik dilihat dari sisi ketahanan pangan, UMKM, dan pariwisata. Namun demikian, sampai saat ini saya belum melihat bahwa ada komitmen penting yang dimainkan oleh pemerintah bagaimana mengkonsolidasikan 3 potensi itu ke dalam 3 isu strategis pemulihan ekonomi. Nah, ini sahabat berdesa, Anda bisa saksikan bahwa saya berada di sepanjang jalan ketika dari Labuan Bajo menuju Ruteng. Nah, liburan kali ini menurut saya adalah liburan spesial. Selain bisa bertemu dengan keluarga, juga bisa reuni dengan sahabat-sahabat masa kecil saya. Jadi liburan spesial setelah 3 tahun dihajar pandemi COVID-19, baru kali ini saya bisa mengajak sanak famili dan keluarga untuk liburan mudik dan pulang kampung. Ada juga sahabat berdesa yang bertanya, berapa biaya yang harus disiapkan ketika mudik atau pulang ke Manggarai. Berdasarkan perhitungan kita kemarin, minimal 1 orang ketika melakukan perjalanan dari Jogja langsung ke Labuan Bajo, kurang lebih tiket penerbangan 2.500.000. Tetapi kemudian kalau kita ingin hemat, kita bisa melakukan perjalanan dari Jogja ke Surabaya menggunakan kereta api atau transportasi lain. Lalu kemudian kita bisa membeli tiket dari Surabaya ke Labuan Bajo dan kita bisa mendapatkan harga yang lebih miring. Tapi karena memang situasinya liburan, jadi harga tiket yang kita beli kemarin per orang kurang lebih Rp1.500.000. Nah, dari Labuan Bajo kami menggunakan transportasi darat. Ya, kebetulan Anda atau juga bisa juga menggunakan travel yang dari Labuan Bajo ke Riau itu kurang lebih 200 ribuan dengan menempuh waktu perjalanan 7-8 jam ya, dengan jalan menelusuri perbukitan. Sahabat berdesa, bahwa ketika kita bicara soal bagaimana mudik itu bisa menjadi bagian penting di dalam circle ekonomi di desa, bahwa mudik juga memberikan berkah bagi masyarakat desa karena terjadinya proses perputaran ekonomi. Ketika seluruh masyarakat kota pulang ke desa, pulang ke kampung, maka perputaran ekonomi di desa pasti terjadi. Karena apa? Pasti terjadi transaksi ekonomi
makan, minum, biaya perjalanan, akomodasi, penginapan, dan lain-lain. Inilah berkahnya ketika mudik. Demikian sahabat Berdesa, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam Berdesa.